Konnichiwa minasang lo semuanya. Jadi, kali ini kita akan ngomongin tentang seberapa banyak waifu yang Kayla Kowalski punya dari hampir seluruh member Hololive. Cara Kayla berinteraksi dan memikat member lainnya memang sangat luar biasa. Dari cara dia membantu dan yang lainnya, sudah membuat beberapa dari member Hololive takluk oleh Kayla Kowalski. Tapi, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau gue nggak menyangka kalau Kayla bisa melakukan semua ini. By the way, disclaimer atau pengingat, kalau semua ini hanyalah untuk hiburan semata dan tidak diambil serius karena tentu saja semua ini hanyalah gimmick semata untuk memeriahkan suasana agar lebih menarik. Dan semua informasi ini berasal dari salah satu dari kalian, yaitu @hanasukikusumach yang berbaik hati memberikan informasi tentang waifu Kayla. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan memiliki beberapa kategori di sini. Karena saking banyaknya waifu yang Kayla punya, Sasuga Kayla. Jadi, kategori tersebut terbagi dalam waifunya Kayla, waifu simpenannya dari member Japan, serta selingkuhannya. Dan satu lagi adalah member-member yang bukan waifunya Kayla, namun hatinya telah Kayla taklukkan. Jadi, kita mulai dengan waifu-waifunya Kayla, dan yang pertama kita mulai dari Kayla yang setelah debutnya mulai dekat dengan Zeta. Bahkan, sudah sampai di titik di mana kadang Kayla menyebutnya Ayang Zeta. Tidak bisa dihindari memang, karena setelah debutnya, Zeta merupakan salah satu member Holo ID Gen 3 yang vibe-nya waifuable sekali, yang bahkan membuat viewersnya sampai halu. Bahkan sampai saat ini, keduanya masih dekat satu sama lain, dan Kayla masih terus menggunakan gombalannya yang begitu smooth sekali. Ngantuk. Ayang masih ngantuk, guys. Lalu yang kedua, Kayla juga menaklukkan hati Muna Hoshinova, dan gua rasa semua orang tahu akan hal ini. Karena tingkah dari mereka berdua membuat live-nya selalu semakin seru. Seperti ketika banyak dari Hololive member yang memainkan game Rush. Saat itu ketika Kayla dan Muna collab, banyak terjadi hal-hal lucu dan random di live-nya. Dan banyak juga scene-scene romantik tapi lucu di antara mereka berdua. Momen itu benar-benar membuat gue gak bisa lupain betapa serunya live mereka berdua dulu. Apalagi saat Muna yang bertingkah manja ke Kayla. Apa tuh? Kenapa tuh? Ada apa tuh? Oke. Selanjutnya ada Risu yang sebelumnya kita sudah bahas di video semua tentang Kayla part 1. Yang singkatnya di live birthday call Risu pada awal tahun, yang mana Kayla menuduh Risu telah mengambil barangnya dan meminta pertanggungjawaban dengan cara menjadi salah satu waifunya. Iya dong, karena ini masalahnya sangat serius banget, jadi hukumannya juga harus serius dong ya kan? Oke, baiklah. Apa tuh? Oke, adalah benar ya. Nah, jadi sebenarnya si Tupai ini tuh sebenarnya tuh pacar saya sendiri. Oleh karena itu hukumannya saya ingin menjadikan dia sebagai istri saya. Waduh, kalau itu sih aku terima ya teman-teman. Aduh, aku sih dengan saya sekarang ya. Terima kasih. Lanjut, ada Kayla dan Oli. Mereka berdua mulai dekat ketika collab Raf. Di mana saat itu Kayla flexing ke Oli kalau Risu telah menjadi istrinya dan ditambah dengan sedikit gombalan halus ke Oli. Yang pada akhirnya kisah Oli dan Kayla pun dimulai karena setelah beberapa collab berlalu, Oli mulai menjadi panas karena Kayla. Dan ketika Oli sedang live Tetris, Oli berjanji kalau dia akan menikahi Kayla jika Kayla menang darinya. Yang pada akhirnya Kayla mendapatkan peringkat kedua dan Oli harus menempati janjinya untuk menikahi Kayla serta collab main Pasmo. Menurut gua, setelah banyak nonton klip tentang Kayla dan Oli, mereka berdua ini benar-benar pasangan yang imut, yang mana Oli kadang suka love hate, bahkan malu-malu kucing. Hingga Elagator dengan gombalan halus yang gak ada habisnya. Benar-benar menarik untuk ditonton berkali-kali. Lalu next, ada dua istri simpenannya Kayla yang berasal dari member Japan, yang Kayla taklukkan dengan gombalannya yang begitu smooth. Seperti Amane Kanata yang menjadi waifu simpenannya Kayla ketika member Hololive sedang rame-ramenya suka bermain game Rush. Itu semua terjadi ketika mereka berdua bertemu. Lalu Kanata confess ke Kayla dengan mengatakan my wife, yang tentu saja Elagator terima dengan senang hati. love you too. Yeah. Dan hal itu karena Kayla memberikan banyak sekali item ke Kanata. Elagator memang gak ada lawan. Dan ada satu lagi waifu simpenan yang Kayla Kowalski punya. Dia adalah Tokoyami Toa. Yap, Toa yang banyak disukai karena musik-musiknya yang luar biasa. Ternyata saat Kayla baru saja debut, itu menarik perhatian seorang Tokoyami Toa dengan mengatakan nama Kayla Kowalski itu keren, sehingga dia ingin menikahinya. Hal itu dia katakan saat live Mario Kart. Dari namanya saja sudah sangat-sangat mempesona.
Oke, next. Kita akan persingkat aja, karena gua nggak mau video ini terlalu lama. Jadi berikutnya ada list beberapa selingkuhan dari Kayla Kowalski yang akan gue sebut namanya dan sedikit alasan kenapa dia bisa takluk oleh Elagator. Yang pertama ada Matsuri, yang takluk olehnya karena Kayla mengatakan kalau Towa lebih mencintainya. Yang pada akhirnya Matsuri ditaklukkan oleh Elagator dengan mengatakan Big Love. Bisa aja emang Elagator. Dan yang terakhir adalah member-member yang bukan waifu, namun sudah Kayla taklukkan hatinya sampai kelepek-kelepek seperti Sakuramiko yang semakin dekat saat diras hingga sekarang telah ditaklukkan pada suatu kejadian di Minecraft. Watame yang juga semakin dekat karena ada kejadian di Minecraft beberapa bulan yang lalu, dan Subaru yang membuat Kayla menjadi osinya, lalu Okayo yang tergila-gila oleh Kayla, hingga Louis Mama yang sejak pertama collab dengan Kayla sudah takluk oleh Elagator, dan Sora yang tergila-gila juga dengan Elagator satu ini. Memang, Elagator itu selain disebut banyak orang sudah seperti MC overpower, ternyata dia juga mengambil genre isekai yang membuat dia memiliki banyak sekali kekasih yang sudah dia taklukkan hatinya. Dengan berbagai cara seperti gombalan yang begitu smooth sampai tindakannya yang membuat orang lain jatuh hati kepadanya. Dan kejadian-kejadian ini hingga gombalannya Elagator yang begitu smooth, bagi gue membuat live streamnya menjadi lebih menarik, mengingat stripnya Kayla yang tidak ngotak lamanya. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian mau request bahas sesuatu, bisa komen di kolom komentar. Gua harap kalian tidak menganggap ini serius, karena di sini kita hanya bersenang-senang sambil membahas suatu hal yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye.